Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 1085. Apa pendapatmu tentangku? Shen Xiao berkata, bagaimana dengan merekrut kerabat dengan seni bela diri? Apakah Patriark Jin punya istri? Begitu mengucapkan kata-kata itu, Tang San akan sia-sia jika dia tidak mengerti apa artinya. Dia tidak bisa menahan tawa sedikit, orang ini sebenarnya berusaha mendekat. Aku belum menikah, dan aku sudah naksir di hatiku. Setelah pertandingan besok, aku harus memilih langsung. Shen Xiao tertegun sejenak, melihat senyum di wajah Tang San, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Tidak ada keraguan bahwa objek favorit Jin Miaolin pasti bukan dia. Mereka tidak mengenal satu sama lain sebelumnya, dan mereka tidak pernah mengungkapkan makna apapun. Favorit Patriark Jin pasti wanita cantik, kata Shen Xiao dengan sedikit kesenangan. Tang San tersenyum dan berkata, besok secara alami akan mengungkapkannya. Shen Xiao berkedip, dan tiba-tiba berkata, apa pendapat Patriark Jin tentangku? Tang San tertegun sejenak, tidak bisakah yang ini mendengar penolakannya? Nona Shen secara alami adalah putri arogan dari klan esensi bunga Mingyue, dan pewaris kaisar di masa depan. Shen Xiao berkata, pertimbangkan untuk menikah. Jika kita bersama, kamu akan mendapatkan persahabatan dari klan kami, dan bahkan persahabatan dari klan Liang Flower Spirit. Ini akan banyak membantumu di masa depan. Tang San tiba-tiba merasa seperti dia tidak bisa tertawa atau menangis, apakah orang ini berbicara tentang pernikahan dengan begitu benar? Tang San tersenyum tak berdaya dan berkata, bahkan, aku tidak pernah berpikir tentang pernikahan atau sesuatu. Dalam hal cinta, aku seorang idealis. Kamu harus benar-benar menyukai satu sama lain sebelum kamu bisa bersama karena kepentingan. Shen Xiao merentangkan tangannya, berdiri, dan berkata, oke, kalau begitu aku pergi. Bagaimanapun, aku sudah bekerja keras dan bisa menjelaskannya kepada guru. Namun, penolakanmu masih membuatku sedikit sedih. Aku harap kita bisa menjadi teman di masa depan, kami akan saling membantu di masa depan. Tang San juga berdiri, menatap raja yang bermartabat dan murah hati di depannya, dia tidak bisa tidak mengagumi, mereka yang dapat dipilih oleh kaisar sebagai pewaris bukanlah orang biasa, tersenyum dan berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Disebut penolakan, harus dikatakan bahwa aku tidak layak untukmu. Shen Xiao cemberut dan berkata, berhenti melakukan ini. Jangan membodohiku dengan kata-kata manis seperti itu. Namun, aku memberanikan diri untuk bertanya padamu, orang yang kamu sukai jelas bukan aku, tetapi apakah dia tahu bahwa kamu menyukainya? Tang San tertegun sejenak, lalu berkata, haruskah tahu sesuatu? Shen Xiao berkata, itu tidak pasti. Terus terang, kulit biru klan pohon emas birumu tidak mudah diterima oleh ras biasa. Hanya klan esensi bunga Mingyue kami yang menyukai warna biru. Kamu memiliki hak mutlak untuk memilih, dan itu tidak mudah bagi pihak lain untuk menolak. Tapi jika kamu mencukur rambutmu dan memilih yang panas, bukankah akan sulit bagi orang untuk tidak menyukaimu? Sudut mulut Tang San berkedut dan berkata, apakah kamu mengutukku? Bukankah kamu seharusnya memberkatiku? Shen Xiao membuat gerakan cemberut lagi, berkat apa? Kamu telah menolakku, mengapa aku harus memberkatimu? Namun, pikirkanlah, jika orang menolakmu pada saat itu, kamu dapat memilihku. Setidaknya aku dapat menjamin itu, aku akan melakukannya, dapat bekerja sama denganmu untuk menumbuhkan perasaan di masa depan. Bukankah wajar jika hal-hal seperti perasaan akan datang secara alami setelah kalian bersama untuk waktu yang lama? Apakah kamu mencoba membuat ban cadangan untuk diri sendiri? Orang ini benar-benar bekerja keras. Cinta tidak sesederhana itu. Aku juga percaya bahwa melalui usahaku sendiri, aku dapat memenangkan cintaku sendiri. Saat dia berbicara, Tang San membuka pintu untuk Shen Xiao. Shen Xiao berkata dengan marah, kamu benar-benar tidak memberi kesempatan. Kamu tidak seperti roh pohon, tetapi roh batu yang bau dan keras. Oke, aku pergi. Tidak apa-apa, jangan lakukan itu. Suami istri, kami juga dapat mempertimbangkan untuk menjadi saudara di masa depan. Meskipun klan naga menunjukkanmu sepanjang hari, tetapi sebenarnya klan naga sangat rumit, ada banyak faksi, dan diperkirakan bantuan yang dapat diberikan kepadamu tidak sebagus milik kita. Klanku hanya memiliki satu suara. Tang San berkata sambil tersenyum, aku merasakan persahabatanmu Anda.
Ketika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi Yang Mulia. Yah, aku pergi. Sampai jumpa besok, memenangkan kejuaraan, dan menjadi kaisar sesegera mungkin. Nah, kali ini adalah berkah. Terima kasih untuk ucapannya. Shen Xiao berjalan keluar dari ruangan dan melambai ke Tang San, tidak perlu memberikannya. Jin Yaolin, kamu tahu, aku bahkan lebih tertarik padamu sekarang. Seorang idealis untuk perasaan. Menonton Shen Xiao pergi, Tang San tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian menemukan penatua pertama, penatua kedua, penatua ketiga dan Jin Miaoshen tidak jauh mencari otak mereka. Apa yang kamu lihat? Tang San memelototi mereka. Penatua pertama bertanya dengan ragu-ragu, Patriark, apakah ini di sini untuk meminta pernikahan? Tang San berkata dengan marah, kenapa tidak? Jin Miaoshen segera mengacungkan jempolnya dan berkata, saudaraku luar biasa, bahkan ras arogan seperti esensi bunga Mingyue telah datang untuk memintamu berciuman, ini adalah kemuliaan kami. Apakah esensi bunga Mingyue arogan? Tang San bertanya dengan heran. Jin Miaoshen berkata, tentu saja. Sebelum kemunculan Yang Mulia Tianyang, keluarga kuat pertama di kerajaan Richen kita adalah esensi bunga Mingyue. Warisan mereka lebih dalam dari esensi bunga Liang. Setiap esensi bunga Mingyue putri-putri klan adalah semua putra surgawi yang disukai, dan mereka juga adalah orang-orang yang paling diharapkan untuk dinikahi oleh orang-orang dari kekaisaran Richen kita. Setelah kamu menikahi putri dari klan Mingyue Huajing dan disukai oleh Yue Hua, itu akan sangat bermanfaat untuk kultivasi. Esensi bunga bulan selalu melihat ke atas, dan mereka bukan putra surga yang sebenarnya disukai. Mereka tidak dapat memandang rendah mereka. Mereka belum pernah mendengar esensi bunga dunia bawah mengambil inisiatif untuk meminta kerabat. Ini Raja Shen Xiao, belum lagi murid langsung Kaisar Roh Surgawi Ertin sangat kuat, bahkan di klan spiritual bunga Mingyue, dia juga dikenal sebagai putri pertama. Jika masalah penolakanmu baru saja menyebar, ini akan mengagumkan. Faktanya, Tang San benar-benar tidak akrab dengan monster roh utama di Kekaisaran Richen, jadi tentu saja dia tidak tahu tentang mereka. Setelah mendengarkan kata-kata Jin Miaoshen saat ini, aku menyadari bahwa ada begitu banyak latar belakang yang rumit. Saudaraku, kamu masih ingin bersaing dengan Tuan Kota Mei, kan? Memang, Kaisar Semu masih berbeda. Namun, aku tidak berpikir Tuan Kota Mei tertarik padamu. Tang San berpura-pura marah dan berkata, apakah kamu bahkan di sini untuk menyerangku? Yah, jangan ganggu aku jika tidak ada yang terlalu penting. Jin Miaoshen tersenyum, poci, dan berkata, saudaraku, tidak apa-apa. Hari ini berbeda dari masa lalu. Di masa lalu, tidak ada seorang pun dari klan pohon emas biru kami yang peduli dengan mereka karena mereka tidak memiliki selera. Sekarang kamu terkenal di seluruh dunia, dan diperkirakan bahwa semua wanita yang belum menikah, apakah mereka aneh, klan roh atau klan monster, mereka semua ingin menikahimu, kaisar masa depan. Bang! Tang San menutup pintu. Tang San, yang tidak memiliki banyak pemikiran tentang statusnya sebagai kekasih impian benua Falan, menunggu sampai keesokan paginya, perasaannya langsung mendalam. Ketika dia berjalan keluar dari Hotel Harimau Putih dikelilingi oleh para tetua klan pohon emas biru, dia dikejutkan oleh pertempuran di depan hotel. Lebih dari 30 bansi dan roh sedang menunggu di sana, semuanya berdandan. Begitu dia melihatnya keluar, mereka segera mengelilinginya. Para tetua dari klan pohon emas biru ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Hampir semua Falan perempuan ini setingkat Raja Iblis Agung atau Raja Roh Agung. Kecuali Tang San, anggota lain dari klan pohon emas biru masih tidak pandai bertarung, dan ditarik oleh mereka hanya bisa dikesampingkan. Kemudian biarkan Tang San yang terpana jatuh ke lapangan Asura. Agar bisa terjepit ke posisi depan, para Falan perempuan bahkan menggunakan kekuatan darah untuk saling bertarung. Tiba-tiba, kekuatan darah di depan Hotel White Lake memberontak. Semuanya, jangan berkerumun. Kalian adalah... Tang San menatap tak berdaya pada Falan wanita di depannya. Tidak peduli seberapa bijaknya dia tidak akan pernah membayangkan bahwa kontes seni bela diri pertama melawan Tuan Muda Mei akan berakhir disiksa. Jatuh di kepalanya sebenarnya menyebabkan dirinya jatuh ke bidang Asura. Bahkan di kehidupan sebelumnya, dia belum pernah mengalami adegan seperti itu. Solen 5 Chapter 1086 Suami Nasional. Lihatlah, ada hampir 30 orang di depan mereka, hampir semuanya adalah wanita tingkat 11 dari berbagai ras. Banyak dari mereka berpartisipasi dalam pertempuran kaisar.
Sejauh menyangkut kompetisi round robin, hampir semuanya datang kecuali Mei Gongzi dan Lan Mengqian. Jika orang-orang ini bergabung untuk menghadapinya, kecuali Tang San mengekspos semua kemampuan garis keturunannya, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya. Siapa favoritmu? Suara familiar dengan rasa yang agak lucu terdengar. Ketika Tang San menoleh untuk melihat, bukankah itu Shen Xiao yang sama yang datang kepadanya kemarin dengan surat perintah Kaisar Langit Berawan Bumi untuk membersihkan jalan? Pada saat ini, ia melihat dirinya sendiri di lapangan Asura dengan ekspresi tampan di wajahnya. Mendengar pertanyaan Shen Xiao, para falan wanita yang hadir semuanya fokus pada Tang San, dan ekspresi mereka tiba-tiba menjadi serius. Suasana yang agak dingin itu benar-benar membawa rasa tertekan. Tang San berkata tanpa daya, semuanya, tolong. Aku akan berpartisipasi dalam final pertempuran Kaisar. Tidak ada ruang untuk penundaan. Tolong beri jalan untukku terlebih dahulu. Setelah kompetisi hari ini, aku pasti akan memilih pasangan. Keluargaku mendukung poligami. Kalau ada pilihan ganda, aku bisa. Seorang Raja Iblis perempuan dari klan Singa Emas tiba-tiba berkata dengan keras. Auman singa ini benar-benar mengejutkan Tang San, tingginya lebih dari 2,5 meter, dengan bahu lebar dan punggung lebar, dan mata singanya bahkan lebih cerah. Nah, singa memang poligami. Baru saat itulah dia menyadari, ada apa semua orang ini hadir. Kenapa bahkan Golden Mammoth ada di sini, gadis besar Golden Mammoth yang tingginya 5 meter, apakah kamu serius? Di mana kamu merasa bahwa kamu memiliki kemungkinan dipilih? Keluargaku juga bisa poligami, teriak beberapa orang. Tang San tersenyum pahit, semuanya, tolong lepaskan aku. Aku tidak besar hati, aku hanya bisa berpura-pura menjadi pasangan. Aku sendiri adalah pendukung setia monogami. Tolong biarkan aku pergi ke kompetisi dulu, bagaimana? Hei, jadi aku yang kamu suka. Seorang Raja Iblis wanita dari klan Unicorn Emas tiba-tiba muncul dengan senyum di wajahnya. Tang San menepuk dahinya, semuanya, aku benar-benar akan terlambat. Tolong biarkan aku, tolong biarkan aku. Pada saat ini, penjaga leluhur juga telah mengepung mereka, dan mereka tidak berani melakukan apapun sebelumnya. Meskipun penjaga leluhur memiliki status tinggi, di hadapan begitu banyak raja besar, apa yang bisa mereka lakukan? Monogami sangat bagus. Keluargaku juga mengenali mereka yang teguh dalam cinta. Suara yang menyenangkan terdengar. Tang San melihatnya tanpa sadar, dan tiba-tiba merasakan cahaya terang. Itu adalah seorang gadis yang tampak persis seperti wanita manusia, tampak seperti wanita manusia berusia 17 atau 18 tahun. Gaun panjang putih menampilkan wajah yang menakjubkan, yang indah dan halus, dan sepasang mata besar yang bergerak tampak berkedip dengan lingkaran cahaya berwarna-warni. Itu memang yang paling indah di antara falan wanita yang hadir. Bahkan di dunia manusia, itu adalah keindahan yang langka. Yang ini memiliki kesan di benak Tang San. Karena Mei Gongzi memasuki babak round robin, pertandingan pertama melawannya. Nan Suewei, Raja Klan Liu Lijing. Mata indah Nan Suewei juga jatuh pada Tang San saat ini. Ketika Kaisar Liu Li memintanya untuk mendekati Tang San kemarin, hatinya sangat tidak rela. Roh mengkilap adalah perfeksionis dan memiliki persyaratan tinggi untuk penampilan. Kulit biru klan pohon emas biru benar-benar tidak lagi dalam kategori estetika mereka. Namun, hari ini, melihat patriark klan pohon emas biru ini, Kaisar Semu Baru Jin Miaolin, telah mengalami beberapa perubahan halus di hatinya. Mungkin karena seseorang mengambilnya dan itu adalah kue yang manis. Ketika melihat begitu banyak falan wanita datang untuk mencoba mendekati Jin Miaolin, dan kemudian memikirkan berbagai kemampuan yang ditunjukkan Jin Miaolin dalam pertempuran Kaisar, dan peran energi kehidupan yang sangat besar dari klan pohon emas biru, rasanya pria di depannya ini kulit biru tidak begitu sulit untuk diterima. Tang San tersenyum dan mengangguk padanya, dan Nan Suewei juga membalas hormat. Sementara falan perempuan santai karena kata-kata mereka sendiri, cahaya biru emas menyala di tubuh Tang San. Segera, energi kehidupan yang sangat kuat terpancar darinya, menutupi semua falan perempuan yang ada di dalamnya. Semua falan perempuan hanya merasakan kehangatan di tubuh mereka, dan perasaan nyaman yang tak terlukiskan langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Itu adalah suntikan energi kehidupan tingkat tinggi, bahkan dengan beberapa atribut suci. Penyegaran instan semacam ini tidak dapat membantu membuat mereka semua merasa tiada rasa. Tang San memanfaatkan waktu singkat ini untuk dengan cepat menghindar dari lapangan Asura, terbang ke keretanya. Ayo, Tang San berteriak dengan suara rendah.
Dengan karunia kehidupan, biarkan Falan perempuan merasakan manfaat energi kehidupan, dia keluar dari pengepungan dan pergi ke tempat kompetisi. Dan tepat ketika Tang San masuk ke kereta, ke arah White Tiger Hotel, Mei Gongzi baru saja keluar dan melihat pemandangan tadi. Pada saat ini, Falan wanita juga bereaksi, tetapi mereka tidak mengejar. Lagi pula, mereka juga memiliki status mereka sendiri, dan mereka tidak dapat menyelamatkan muka jika terlalu aktif. Dan Tang San benar-benar ingin pergi ke kompetisi, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Sangat nyaman. Apakah ini energi kehidupan tingkat tinggi? Tidak heran bahkan naga ganas pun bisa menyerah. Jika aku bisa mandi dengan energi kehidupan semacam ini setiap hari di masa depan, aku bisa berharap menjadi kaisar. Pinggang besar dan pinggang bundar sebelumnya. Raja Iblis Klan Golden Mammoth berkata dengan kekaguman. Pada saat ini, mata Nan Suiwei juga penuh dengan kecemerlangan. Sebagai roh berkaca yang membutuhkan lebih banyak energi kehidupan, perasaannya bahkan lebih dalam. Pada saat ini, ia memiliki sinar cahaya berwarna-warni yang memancar dari seluruh tubuhnya. Di bawah penutup dan pelembab energi kehidupan tingkat tinggi itu, jelas terasa bahwa kekuatan darahnya sendiri menunjukkan tanda-tanda dimurnikan. Guru benar, Jin Yaolin ini benar-benar luar biasa, terutama untuk monster roh mineral seperti mereka. Dia seharusnya meninggalkan kesan yang mendalam padanya, kan? Lagi pula, dibandingkan dengan Falan wanita di sekitarnya, dia jauh lebih cantik dari mereka, dan roh umumnya enggan untuk menikah dengan monster. Karena perbedaan jenis pembuluh darah, ada penghalang antara pembuluh darah itu sendiri. Selain itu, monster roh mengklaim dilahirkan dan dibesarkan oleh surga, dan mereka adalah esensi dari surga dan bumi. Di mata mereka, klan monster sebenarnya sangat tidak nyaman dengan aura darah. Jika kamu memilih dari monster roh, seharusnya tidak ada banyak pesaing. Meskipun Jiang Chenchou dan Shen Xiao lebih kuat darinya, penampilan mereka lebih rendah darinya. Bukankah lebih baik memilih istri yang lebih cantik? Apalagi kekuatannya tidak buruk, dia juga pewaris Kaisar Liuli. Di masa depan, jika dia benar-benar datang bersamanya, suksesi tahta harus menjadi hal yang pasti. Di bawah kombinasi dua klan, dia pasti akan dapat membawa seluruh klan kaca berwarna ke tingkat yang lebih tinggi. Ayo pergi, ayo menonton pertandingan. Hei, Tuan Kota Mei telah keluar. Pada saat ini, Falan perempuan juga melihat Mei Gongzi. Mei Gongzi memandang mereka, wajahnya yang cantik ditutupi oleh kerudung, tetapi matanya menunjukkan sedikit kedinginan, dia hanya mengangguk sedikit ke arah mereka dan mengangguk. Shen Xiao tiba-tiba berkata, Tuan Kota Mei, kamu harus melakukan yang terbaik. Kamu adalah perwakilan dari wanita kami, dan kamu harus memenangkan kejuaraan terakhir. Kalahkan Jin Yaolin, pria berbahaya itu. Begitu mengucapkan kata-kata ini, semua Falan wanita yang hadir terkejut, dan mereka berpikir, bukankah kamu datang untuk mendekati Jin Yaolin? Mengapa kamu masih menikam pisau dari belakang? Mei Gongzi memandang Shen Xiao, lalu mengangguk, dan berkata, aku akan melakukannya. Falan wanita dengan jelas melihat bahwa ketika dia mengucapkan tiga kata ini, dia mengepalkan tinjunya. Bukit Istana Leluhur. Penonton hari ini datang lebih awal dari sebelumnya, dan kursi sudah penuh. Tapi suasana hari ini juga paling santai, dan segala macam tawa terus terdengar. Solen 5 Chapter 1087 Suamiku Memilihku. Pada hari terakhir pertempuran Kaisar, hasil pertandingan tidak lagi penting di mata penonton. Siapa yang pertama dan siapa yang kedua akan menjadi Kaisar. Tidak masalah. Meskipun akan ada satu monster roh dan satu suku monster di duel terakhir, keduanya sangat populer. Dan itu juga bisa menjadi kaisar. Dalam keadaan seperti itu, para penonton telah lama mengingat bahwa permainan hari ini bukan hanya pertempuran kaisar, tetapi juga kompetisi untuk merekrut kerabat. Mei Gongzi, sebagai kaisar semu, adalah promotor kompetisi ini. 6 finalis teratas berhak memilih pasangannya. Tak perlu dikatakan bahwa Ning Chenen dan Lan Moqian adalah suami istri. Kecuali untuk mereka, Mei Gongzi, Jin Yaolin, Su Anyu dan Jiang Chenchou semuanya memiliki hak untuk memilih pasangan mereka. Secara khusus, 3 kaisar semu teratas memilih pasangan mereka, yang merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seluruh istana leluhur. Siapa yang akan mereka pilih? Penonton mengobrol dengan bebas saat ini, dan beberapa ini akan dicocokkan nanti. Yang berperingkat teratas memiliki prioritas, dan setelah dipilih, mereka tidak dapat ditolak. Ini adalah aturan kontes kaisar. Pemain pria dan wanita yang berpartisipasi kali ini adalah yang terbaik di seluruh benua Falan.
Mereka yang paling populer sekarang. Yang nomor satu pasti Jin Miaolin. Dia memiliki identitas khusus, kekuatan yang kuat, dan masa depan yang tidak terbatas. Penonton wanita yang datang untuk menonton pertandingan hari ini semuanya berdandan, dan meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk dipilih, mereka masih datang dengan kemungkinan itu. Tang San akhirnya tiba di arena. Sebelum memasuki arena, dia membiarkan para tetua klan pohon emas biru mengelilinginya, sepenuhnya menutupi dirinya di sisi terdalam, agar tidak menghadapi situasi lapangan Ashura lagi. Di kedua sisi jalan sebelum memasuki arena, hampir semuanya ditempati oleh Falan perempuan, tetapi kekuatan Falan perempuan ini tidak merata, dan mereka tidak berani menerobos pertahanan penjaga pribadi istana leluhur. Panggil saja nama Jin Miaolin di luar. Tidak sampai dia memasuki saluran pemain, Tang San menghela nafas lega. Terlalu sulit, mengapa kompetisi untuk merekrut kerabat ini semakin terlihat seperti diadakan untukku? Saat dia berjalan keluar dari saluran kompetisi dan hendak naik ke ruang tunggu, sesosok muncul di depannya. Melihat ini, Tang San tidak bisa membantu tetapi tertegun sejenak, yang menunggu di sini tidak lain adalah Jiang Chenchou, tempat keempat dalam pertempuran terakhir untuk menduduki kaisar, yang bertanggung jawab atas tubuh emas boneka hidup. Jiang Chenchou berdiri di sana mengenakan gaun kuning aprikot panjang, dengan rambut panjangnya tersebar di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki sikap generasi Feng Hao dulu yang biasa bertarung di lapangan, sebaliknya dia merasa sedikit tenang. Setelah belajar dari pelajaran sebelumnya, Tang San secara alami memahami tujuan orang ini di sini. Nansue dari klan roh bunga Mingyue hanya bisa muncul, apa yang tidak bisa Jiang Chenchou dari klan esensi bunga Li yang muncul. Apakah ada yang salah dengan wakil kota Jiang? Tang San bertanya dengan sadar, Jiang Chenchou adalah wakil penguasa kota-kota Liang. Jiang Chenchou ragu-ragu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia sedikit menundukkan kepalanya, sebenarnya tidak berani melihat langsung ke Tang San. Di mana penampakan darah yang membara dan mendominasi di game sebelumnya. Yang mulia, izinkan aku memberitahumu bahwa jika kami menjadi keluarga, tubuh emas abadi dapat digunakan sebagai mas kawin, dan itu dapat membantumu menjadi penguasa istana leluhur di masa depan. Mendengar kata-katanya, murid Tang San mau tidak mau berkontraksi sedikit. Orang baik, itu masih karya hebat Tianyang Tianjing Huang. Tak perlu dikatakan, tubuh emas boneka hidup, penguasa istana leluhur, jika itu untuk monster dan monster roh, itu memang daya tarik yang sangat besar. Kata-kata ini datang dari mulut kaisar lain, dan itu mungkin masih merupakan janji kosong. Namun, sebagai kaisar dengan kekuatan individu terkuat di seluruh istana leluhur saat ini, Tianyang Tianjing Huang bertanggung jawab atas kekaisaran Richen. Kata-katanya memiliki kredibilitas yang besar. Memang, Tianyang dan Diin adalah satu tubuh. Jika mereka ingin bersama-sama mendukung seorang kaisar, kemungkinan membantunya mencapai kebesaran sangat tinggi. Saat ini, pemimpin istana leluhur adalah Kaisar Iblis Tianhu, tetapi Kaisar Iblis Tianhu lebih bertanggung jawab untuk menangani urusan sehari-hari dan mengumpulkan keberuntungan untuk istana leluhur. Karena dia tidak pandai bertarung, pada kenyataannya, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak dapat disebut sebagai penguasa leluhur, tetapi keberadaan mantan Kaisar Iblis Kristal yang tak terkalahkan. Hanya saja Kaisar Iblis Kristal tidak tertarik untuk mengendalikan istana leluhur, dan lebih menyendiri. Dan sekarang niat Kaisar Tianyang Tianjing sudah jelas, salah satunya adalah bahwa Tang San memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa istana leluhur, dan memiliki potensi ini. Yang lainnya adalah berharap untuk memperdalam hubungan dengannya melalui pernikahan. Status Jiang Chenchou di antara esensi bunga Li yang tidak diragukan lagi. Melalui kompetisi ini, dia berada di urutan kedua setelah 3 Raja Semu, dan pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada Raja Liang. Dia juga harus sangat dicintai oleh Tianyang Tianjing Huang, jika tidak, tubuh emas boneka hidup tidak akan diberikan padanya. Terima kasih Yang Mulia untukku. Kapanpun Yang Mulia membutuhkanmu, Jin Miaolin akan melewati api dan air. Tang San sedikit mengangguk kepada Jiang Chenchou. Jiang Chenchou mengangkat toko untuk melihatnya, dan hendak berbicara ketika suara dingin tiba-tiba datang dari belakang Tang San. Jangan menghalangi. Mendengar suara ini, murid Tang San tiba-tiba menyusut, dan buru-buru minggir, dengan senyum masam di wajahnya. Mei Gongxi bahkan tidak memandangnya, dan berjalan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Wan Duzi, ini adalah medan Ashura yang paling kuat. Hati Tang San berkedut. Kekasih dalam kehidupan ini memiliki karakter yang jauh lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Penjelasan di balik ini semakin sulit. Jiang Chenchou berkata dengan lembut, kalau begitu, pikirkanlah, aku akan pergi dulu.
Permainan nanti, semangat. Terima kasih. Tang San mengangguk terima kasih, dengan wajah Kaisar Tianyang Tianjing, dia selalu harus berurusan dengan satu atau dua. Jiang Chencou berkata, ngomong-ngomong, panggil saja aku Chencou di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia berjalan pergi dengan wajah cantiknya yang memerah. Tang San berdiri di sana dan berhenti sejenak, lalu memutar matanya ke arah langit dan berjalan menuju ruang tunggu. Sorak-sorai terdengar di antara hadirin, tidak diragukan lagi karena Mei Gongzi telah memasuki ruang tunggu saat ini. Tang San juga buru-buru mengikuti, berjalan ke ruang tunggu. Suara di depannya belum menghilang, setelah kedatangannya, suara yang lebih keras tiba-tiba bergema di seluruh penonton. Di antara mereka, suara wanita benar-benar menutupi suara pria. Tang San tersenyum dan melambai keluar lapangan, tepat ketika dia hendak berjalan ke singgasananya untuk menyelesaikan, suara wanita yang keras dan seragam tiba-tiba datang dari tribun, ayah tua pilih aku. Kaki Tang San melunak, dan kakinya terhuyung-huyung. Seluruh arena penuh dengan keributan, dan segala macam suara dan tawa menyebar kemana-mana. Ini jelas sesuatu yang sudah lama dipikirkan oleh penonton wanita, menunggu Tang San tiba, untuk memberi diri mereka kesempatan. Tentu saja, faktor kesenangan menyumbang sebagian besar. Tang San diam-diam melirik tahta Mei Gongzi, dan yang dilihatnya adalah Mei Gongzi yang tidak melihat ke samping, seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Yah, lebih baik tidak mendengarnya, tidak memperhatikan. Sepertinya Jin Sun Huang kita benar-benar populer. Namun, jangan terlalu senang. Jika Jin Sun Huangmu kalah hari ini, prioritasnya tidak akan ada di tangannya. Suara Kaisar menyebar ke seluruh penonton, dan kata-katanya juga menyebabkan perhatian penonton jatuh pada Mei Gongzi. Ya, ini adalah yang pertama dalam kelompok pemenang. Jika dia memenangkan pertandingan hari ini, pilihan akan jatuh padanya. Mei Gongzi berdiri, berbalik ke arah gunung pengadilan leluhur, dan berkata dengan keras, Yang Mulia, bisakah kita mulai? Kaisar Iblis Tianhu tertegun sejenak, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, pertempuran menduduki Kaisar ini juga merupakan pertempuran terakhir dari kompetisi. Pemenang dari kelompok yang kalah Jin Miaolin untuk menantang. Nah, sekarang jika ada yang mengaku kalah, masih belum terlambat. Tang San juga berdiri, berjalan ke Mei Gongzi, dan hendak mengatakan beberapa patah kata padanya untuk meredakan suasana, tetapi Mei Gongzi mengabaikannya, membubung ke langit, terbang langsung ke langit. Tang San juga buru-buru lepas landas, terbang ke udara. Solen 5 chapter 1088 Tang San mengaku kalah. Kedua sosok itu lepas landas pada saat yang sama dari arah setengah jalan ke gunung pengadilan leluhur. Mereka adalah yang terkuat di Kekaisaran Tianyu, Kaisar Iblis Besar Abadi, dan yang terkuat di Kekaisaran Richen, Kaisar Tianyang Tianjing. Pertempuran terakhir yang menentukan dari pertempuran Kaisar secara alami dipimpin oleh dua orang terkuat ini. Kaisar Tianyang Tianjing memandang Tang San dan Mei Gongzi masing-masing, dan berkata, kalian semua adalah Kaisar Semu sekarang. Masa depan adalah milikmu. Meskipun ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan, aku ingin meminta kalian berdua untuk berhenti jika diperlukan. Tang San dan Mei Gongzi membungkuk sedikit untuk menyambut Tianyang Tianjing Huang pada saat yang bersamaan. Kaisar Tianyang Tianjing mengumumkan, kedua belah pihak sudah siap. Suaranya baru saja jatuh, dan bahkan sebelum penonton terdiam, cahaya merah darah naik ke langit. Napas yang menakutkan menembus langit hampir seketika. Api merah menyala menerangi seluruh langit, dan rasa keagungan yang tak tertandingi membuat Kaisar Tianyang Tianjing dan Kaisar Iblis Abadi mengubah warna mereka. Kaisar Tianyang Tianjing membuka mulutnya, apa yang dia katakan barusan sia-sia. Tang San tercengang pada saat ini. Mei Gongzi, yang berada di seberangnya, membakar api berwarna merah darah di sekujur tubuhnya saat ini, dan dia tidak memanggil pedang Dewa Asura, tetapi lampu merah yang melesat ke langit adalah niat pedang yang nyata. Dia sepertinya membakar segala sesuatu tentang dirinya, meledak dengan nafas pedang Asura. Dalam waktu singkat, auranya telah melambung melampaui keadaan dia pada hari itu ketika dia menghalangi Ning Chenen dan mengakui kekalahan. Jelas, kecocokan antara dia dan pedang Asura semakin dalam, tapi pertanyaannya adalah, apakah ini akan memotong dirinya sendiri dengan pedang? Pedang Dewa Asura, di bawah desakan Mei Gongzi, tampaknya menyalakan kekuatan darah seluruh tubuh, dan meledak dengan aura keagungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, itu adalah keagungan murni yang tampaknya berada di atas segalanya. Bahkan jika masih ada pemisahan kekuasaan dua kaisar, Tang San bisa merasakan niat pedang yang tampaknya menilai segalanya.
Perisai Xuanwu segera dilepaskan, Tang San mendesak dengan energi hidupnya, dan pusaran hitam terbentuk di permukaan perisai, tetapi pada saat ini pusaran hitam bergetar, sedikit menggigil. Bahkan jika itu adalah artefak yang kuat seperti perisai Xuanwu, ketika menghadapi pedang Dewa Asura, harus takut akan hal itu. Kedua kaisar saling memandang, dan Tianyang Tianjing berkata dengan sungguh-sungguh, mulai. Penghalang energi menghilang dalam sekejap, dan niat pedang yang menghancurkan langit yang meledak dari pedang Dewa Asura jatuh di Tang San hampir seketika, dan niat pedang yang menakutkan itu menyebabkan pusaran di permukaan perisai Xuanwu untuk langsung mengirimkan riak. Di belakang Tang San, cahaya dan bayangan naga kristal muncul, dan aliran air yang tak terhitung jumlahnya mengembun dari segala arah dan mengalir ke perisai Xuanwu. Mata Mei Gongzi serius, dan dia melangkah keluar dari kehampaan, dan pedang Dewa Asura yang dipegang di kedua tangan menebas langsung ke arah Tang San. Tiba-tiba, seluruh langit tampak langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang merah, lampu merah berkedip dan jatuh seketika. Wah, dalam raungan besar, perisai Xuanwu tampak berubah menjadi laut dalam sekejap. Dengan gelombang tak terbatas, niat pedang merah terus-menerus tersapu. Namun, cahaya pedang merah menebas ombak, dan dampak ombak itu hanyut berayun. Tang San ditebas oleh pedang ini 1000 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Pedang pembakar darah Mei Gongzi benar-benar menyentuh ambang level kaisar. Lebih penting lagi, dia menggunakan pedang Asura. Faktanya, pedang Dewa Asura tidak dapat benar-benar melukai Tang San, karena Tang San juga salah satu tuannya, tetapi perisai Xuanwu tidak. Di hadapan perisai yang berani menghalanginya, pedang Dewa Asura tidak akan pernah terbiasa dengannya. Posisi Dewa Tang San adalah Dewa Laut, jadi kendalinya atas air sangat kuat. Ditambah dengan perisai Xuanwu dan kekuatan garis keturunan Kaisar Surgawi tak berujung yang disimulasikan oleh naga kristal, pertahanan ini sangat kuat. Namun, setelah memblokir pedang mengejutkan Mei Gongzi, retakan muncul di permukaan perisai Xuanwu. Ini adalah salah satu artefak paling kuat di dunia ini. Bahkan jika pedang Dewa Asura bukanlah tubuh, itu masih bisa rusak, yang menunjukkan betapa kuatnya pedang ini. Api darah di tubuh Mei Gongzi hidup kembali, dan aura kehidupan di tubuhnya meroket, itu adalah tanda bahwa bahkan kekuatan darah dan energi kehidupan terbakar bersama. Di bawah desakan seperti itu, pedang Dewa Asura tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang lebih indah. Niat pedang yang menakutkan itu vertikal dan horizontal, dan langit telah berubah menjadi merah. Tang San bahkan merasakan aura tubuh Asura Divine Sword. Salah satunya adalah bahwa tubuh Asura Excalibur tidak boleh terlalu jauh dari bintang Falan, dan yang lainnya adalah bahwa kekuatan yang disemburkan Mei Gongzi saat ini telah mulai merangsang kekuatan sebenarnya dari Asura Excalibur. Tidak, kamu akan melukai sumbernya jika seperti ini. Tang San berteriak dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia tidak bisa peduli tentang hal lain. Meskipun Phoenix Nirvana dapat memulihkan semua luka, jika sumber kehidupan terbakar terlalu banyak, masih akan ada masalah besar, dan pemulihan tidak mudah. Mei Gongzi mendesak pedang Dewa Asura seperti ini, begitu artefak super ini melahap sebagian dari sumber hidupnya, bahkan buah emas biru pun tidak akan dapat memulihkannya. Lagi pula, Tang San bukanlah keluarga pohon emas biru sejati, dan dia tidak akan bisa menghasilkan buah emas biru tingkat kaisar. Mei Gongzi mengabaikannya, dan pedang Dewa Asura diangkat lagi di tangannya. Sudut mulut Tang San berkedut, jangan datang, aku akan mengaku kalah, kamu cepat berhenti membakar api kehidupan. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa istrimu. Di kehidupan sebelumnya, mengapa dia yang masih Xiao Wu jatuh? Itu karena ketika dia melahirkan putranya, demi keselamatan nyawa putranya, dia melahap sebagian besar aura penghancur Raja Naga Emas di tubuh putranya ke dalam dirinya sendiri, menyakiti sumber kehidupan. Bahkan jika itu adalah posisi dewa, sangat merepotkan untuk melukai sumber kehidupan. Pada saat itu, alam dewa harus menghadapi perselisihan yang disebabkan oleh arus alam semesta yang bergejolak. Sebagai Raja Dewa tertinggi, Tang San harus berusaha sekuat tenaga untuk melindungi alam dewa, dan dia bahkan tidak repot-repot memeriksa tubuh istrinya dengan hati-hati. Setelah itu, alam dewa tertarik oleh lubang hitam lagi, dan Tang San mencoba segala cara untuk menyelamatkan alam dewa. Dan ketika dia menyelamatkan alam dewa, ketika dia menemukan bahwa tubuh istrinya tidak benar, itu tidak dapat diubah. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia melihat bahwa Mei Gongzi sedang membakar sumber kehidupan untuk mengalahkan dirinya sendiri, dia tidak peduli tentang apapun, dan langsung mengakui kekalahan. Dia lebih suka menghadapi semua kaisar, dan tidak pernah ingin kekasihnya terluka sedikitpun. Melihat ekspresi cemas di wajahnya,
Ekspresi serius Mei Gongzi sedikit rileks, dan darah di pedang Asura berangsur-angsur mereda. Tang San menoleh kedua kaisar di udara dan berkata tanpa daya, aku mengaku kalah. Sudut mulut Tianyang Tianjing berkedut, tidak ada keraguan bahwa Tang San dapat dikatakan sebagai yang paling tidak disukai dalam kompetisi ini, tetapi dia sampai pada akhirnya. Dia mewakili ras roh. Setidaknya sejauh ini, ras pohon emas biru belum menjadi ras yang netral. Dalam hatinya, Kaisar Tianyang Tianjing tentu berharap dia bisa menang dan memenangkan kejuaraan terakhir, ini adalah kemuliaan monster roh. Tapi anak ini baru saja mengakui kekalahan setelah ditebas oleh pedang, masih menghalangi serangan lawan. Meskipun perisainya rusak, pertahanannya cukup luar biasa. Dan jelas, Mei Gongzi menggunakan metode ini untuk menghancurkan pedang Dewa Asura, dan tidak mudah untuk memotong 3 pedang. Selama kamu memblokir 3 kali, kamu secara alami akan menjadi juara. Tapi Tang San mengasihani Mei Gongzi, khawatir orang lain akan membakar sumber kehidupan, dan segera mengakui kekalahan. Seorang kaisar masa depan Kekaisaran Tianyu membakar sumber kehidupan. Bukankah itu lebih baik untuk Kekaisaran Richen? Mei Gongzi ini jelas tidak tertarik padanya. Apa gunanya kasihan? Kaisar Iblis Boneka hidup secara alami dalam suasana hati yang baik saat ini, dengan senyum di wajahnya. Oke. Dalam pertempuran menduduki kaisar ini, juara terakhir adalah Mei Gongzi dari klan Iblis Merak di kota Keri. Selamat.